gelombang atau nanometer min 1. Jadi misalnya saya untuk jadi di sini ada daerah sekitar 1000. Daerah ke sana namanya sidik jari atau fingerprint. Daerah sini ke sini ini sekitar 3300. Itu daerah utama. Jadi kalau untuk senyawa-senyawa anorganik itu biasanya diukur menggunakan spektrofotometri UV phase. Senyawa organik juga bisa pakai ini. Jadi kalau ini nanti ini kuantitatif bisa, ini kuantitatif kualitatif ya. Kalau yang ini FTIR itu dia hanya kualitatif. Jadi dia hanya analisis kualitatif, dia hanya mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang berupa puncak-puncaknya. Jadi kalau kayak ini masuk gugus fungsi apa? Misalnya C double bond O, ini C, H, terus ini misalnya gugus OH. Jadi kalau ini sementara persen T itu adalah kelimpahannya. Banyak sedikitnya gugus OH ini di dalam senyawa ini ditunjukkan panjang pendeknya puncak ini. Kalau puncaknya kecil ini berarti cuma sedikit, satu. Puncaknya ini berapa? Tapi instrumentasi ini tidak bisa digunakan untuk menghitung kadar dari suatu analin. Konsentrasi nggak bisa, cuman saya punya misalnya C rangkap berapa gitu ya. Di sini O, di sini H, di sini CH3 dan seterusnya. O-nya ada O-nya, atau di sini ada OH lagi, di sini ada OH lagi gitu ya. Itu menunjukkan ini. Sedangkan pada nanti ada karakterisasinya, masing-masing bilangan gelombang dia spesifik untuk gugus tertentu. Kalau ini kan bentuknya pita lebar. Ada yang pita lancip pada daerah yang sama. Bedakan ya, ini agak lancip, ini nih. Kalau lancip dia gugusnya NH atau amina. Amina nanti ada amina primer, tersier dan seterusnya. Tapi kalau dia pita lebar dia OH pada daerah bilangan gelombang yang sama. Nanti bisa dipelajari. Itu yang FTIR. Berikutnya adalah yang fluorescence. Jadi kalau fluorescence, oh ya, kemudian yang sidik jari tadi 1000 ke sana. Kalau ini tadi akibat adanya eksitasi atau absorpsi sinar. Kalau yang ini akibat adanya vibrasi antar elektronnya. Jadi nanti ada rapatan, renggangan. Makanya di sini vibrasi ulur atau vibrasi tekuk, stretching atau bending. Kalau ulur kayak gini, gugus ini. Kalau stretching seperti ini. Nah tadi di sini kan daerah sidik jari ya 1000 ke sana. Itu biasanya menjelaskan daerah yang di depan. Daerah utamanya yang ini 1000 sampai 4000-an. 1000 sampai 4000. Misalnya nggak Anda ragu, ini benar nggak CH ya? Anda cek lagi di daerah sini muncul nggak puncak CH di sini. Jadi sidik jari ini mendukung supporting untuk yang daerah utamanya. Seperti itu. Berikutnya tadi yang satu, ini dua. Yang berikutnya adalah fluorescence. Untuk yang fluorescence itu hampir sama seperti UV. Hanya saja apa bedanya tadi? Dari puncak emisi ketika dia balik lagi. Jadi di sini absorbensi. Misalnya saya punya spektra di sekitar daerah 550 misalnya, di sini 355 misalnya. Ini absorbensi di situ nih. Jadi puncak pertama ini adalah puncak absorpsi. Puncak kedua adalah puncak emisi. Itu kalau Anda pakai spektroskopi emisi alatnya ya. Tapi kalau misalnya instrumentasi yang Anda gunakan UV tapi muncul dua puncak ini, berarti ini bukan absorpsi, bukan emisi, dua-duanya absorpsi. Berarti ini adalah senyawa A dan senyawa B. Bisa jadi dua senyawa campuran. Atau memang di dalam senyawa itu ada dua puncak panjang gelombangnya, tapi yang diambil yang tertinggi kalau di UV. Jadi puncak absorpsi ini adalah yang ini, yang dia gunakan untuk menyerap energi, mengabsorpsi energi, naik, itu mengambil ini puncaknya. Terus begitu dia turun kembali dengan melepas sejumlah energi, itu disebut emisi, dia turun lagi di sini. Jadi ini contoh untuk yang fluoresensi. Jadi jelas ya, ini bisa digunakan untuk analisis
kuantitatif untuk yang fluoresen ini. Jadi dia analisanya kuantitatif, juga kualitatif bisa. Kalau ini kualitatif aja. Yang tadi implementasinya belum, nanti ada interpretasi datanya. Secara singkat seperti tadi ya, kemudian metode dan cara kerjanya. Nah, secara umum metode spektroskopi sudah saya jelaskan bahwa suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara radiasi dengan materi. Materi dalam hal ini adalah sampel kalian tadi. Nah, gelombang elektromagnetiknya adalah sumber sinar tadi yang oleh lampu dan sebagainya. Nah, metode ini bisa digunakan untuk menentukan, mengkonfirmasi struktur atau mengetahui kemurnian suatu senyawa. Jadi saya punya sampel ini murni atau enggak, saya bisa pakai metode seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini tadi yang saya gambar kotak-kotak ini tadi. Jadi sumber sinar di sini sebentar. Ini ada sumber sinar. Awalnya lampunya cuma putih aja, melewati celah pertama atau celah masuk entrance, masuk di sini, kemudian ketemu sama monokromator, dia berupa prisma. Pada prisma terjadi proses diversi pembiasan dari sinarnya, dispersi sinarnya. Monokromator itu dari sini sampai sini ya, dari celah masuk sampai celah keluar. Anda lihat dari satu berkas dibiaskan dengan berbagai macam panjang gelombang. Warna itu menunjukkan panjang gelombang spesifik dari masing-masing senyawa. Itu ada merah, kuning, hijau, ungu, biru gitu ya. Yang dilewatkan yang warna hijau. Kok ada warna ungu? Gimana kelihatan ungu ya? Ini warna hijau. Coba hijau sana. Yang belakang jadi ungu. Kayak uang 50 ribu. Di sini masuk. Nah, begitu masuk si sampel, jadi nanti hanya satu sinar. Mengapa kok hanya satu sinar yang dimasukkan, yang diteruskan? Karena kan tadi spesifik ya, kalau mau menghitung krom ya untuk yang krom aja yang dia mengenai sampel tersebut. Gitu ya. Begitu kena sampel, yang terjadi itu tadi sama sampel oleh elektron koleksi di dalam sampel digunakan untuk berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga sampai ketemu di detektor tadi. Jadi sinar yang masuk itu diserap, dipantulkan, dan ditransmisikan atau diteruskan. Jadi ada 3 kemungkinan ketika sinar ini masuk. Terus yang perlu diperhatikan lagi, larutannya harus lebih tinggi dari lubang sinarnya. Jangan sampai begitu disinari larutannya cuma seperempatnya di bawah gini ya. Jadi nggak kelihatan, jadi harus full di dalamnya. Kemudian ini untuk praktikum aja sih. Kalau kalian nanti melakukan praktikum ini ada pakai operator ya, nggak mengoperasikan sendiri. Tapi tolong dilihat sampelnya itu atau kuvetnya dipastikan sudah bersih. Yang dipegang yang bagian buram apa yang terang? Buram. Yang terang jangan ya. Yang buram. Jadi nanti ada 2, yang buram sama yang terang. Yang buram itu yang untuk Anda pegang. Yang terang itu yang disinari oleh sinar, lewat jalannya sinar. Karena keringat Anda, sidik jari Anda itu bisa nempel di situ sehingga mengganggu ketika jasa lewat disinarinya. Kemudian yang kedua, pastikan tidak ada gelembung air atau gelembung udara gitu ya. Jadi kalau ada gelembung gimana ya, disentik-sentik ini agar gelembungnya, atau ditutup terus dikocok terus sampai hilang. Jadi kan misalnya ini kotaknya tadi, kuvetnya, ini kan harus penuh segini kan. Nah ini misalnya ada gelembung di sini atau di tengah sini. Ini kalau kena sinar gini, ini kan akan mengganggu absorbensi yang terukur. Jadi dia melewati rongga kosong di sini. Nah sehingga gelembung itu harus dihilangkan sehingga tanpa gelembung. Sampai kemudian ke detektor. Detektor ini fungsinya mengubah sinyal analitik ke sinyal elektronik atau sinyal listrik. Jadi tipe-tipe tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau UV, ultraviolet, itu adalah keadaan elektronik, digunakan untuk molekul berkonjugasi, terus gabung neutron. Kalau IR untuk keadaan
ya yang tarik ulur tadi, rapatan tegangan, digunakan untuk menentukan gugus fungsi atau struktur ikatan dari suatu senyawa. Biasanya digunakan untuk analisis senyawa organik. Jadi kalau organik, analisisnya biasanya menggunakan FTIR. Karena untuk menduga, oh ini apakah golongan keton, golongan alkohol, golongan lain-lain gitu. Itu dengan FTIR. Kemudian ada namanya spektroskopi NMR, nucleus magnetic resonance. Jadi keadaan spin intinya, spinnya positif atau negatif, atas bawah. Kemudian untuk spektroskopi massa, penembakan elektron dengan energi tinggi, jadi dipecah nanti ada molekul induk, berat molekul biasanya untuk menghitung berat molekul suatu senyawa. Nah, ini bentuk-bentuknya. Jadi ada lihat tanda panah yang pertama kan besar, terus kemudian kecil, itu ada mananya. Jadi tanda panah besar diserap, yang diteruskan dikit. Jadi ketika sinar itu masuk, tadi ada yang diserap sebagian diteruskan, sebagian dipantulkan. Jadi ada 3 hal. Nah, kalau dipantulkan yang refleksi itu, ini ada yang diemisikan, ada yang scattering. Nah, beda yang bawah ini. Scattering itu akan terjadi jika di dalam larutan itu ada partikular-partikularnya atau larutannya itu bulat atau tidak jernih. Kalau yang kalian gunakan itu kan larutannya transparan atau bening. Yang kemarin praktikum promesapalnya meskipun berwarna tapi kan bening dia, tidak ada keruh ataupun apa. Nah, untuk larutan yang keruh, misalnya Anda ambil dari air sungai terus larutannya keruh, terus kemudian Anda ukur pakai UV ya nggak bisa, karena masih ada partikel-partikel yang di situ. Maka pakai apa bu? Pakai alat namanya turbidimeter atau neflometer. Konsepnya dia nanti akan scattering. Jadi begitu dikenai sinar, maka sinar tadi mengenai partikel yang ada di dalamnya itu akan berhamburan. Ada gerak Brown di dalam situ dan hamburannya namanya hamburan Rayleigh. Oh ya, ada hamburan Rayleigh. Geraknya namanya gerak Brown dari partikel tersebut. Nah, nanti tidak diajarkan ya di sini. Kemudian ini tadi prosesnya adalah absorpsi. Tadi sudah saya terangkan, ini untuk detailnya aja pengulangan. Jadi berkas radiasi elektromagnetik jika dilewatkan pada sampel gini ya, ini yang sudah saya tulis tadi ya. Jika ini sumber sinyal itu adalah radiasi elektromagnetik dilewatkan pada sebuah sel sampel, maka sebagian akan terabsorpsi. Nah, energi elektromagnetik ditransfer ke molekul sampel akan menaikkan tingkat energi. Tadi yang saya katakan bahwa energinya digunakan untuk berpindah dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, eksitasinya bisa berupa eksitasi elektronik oleh elektron. Tadi kan elektrovalensi yang berpindah itu namanya eksitasi elektronik. Bisa melalui vibrasi, bisa melalui rotasi, perputaran. Nah, molekul akan dieksitasi sesuai panjang gelombang yang diserapnya, tadi lambda max tadi. Nah, hampir semua gugus fungsi organik itu mempunyai bilangan gelombang yang khas di masing-masing tertentu. Seperti tadi OH itu sekitar 3000 sampai 3300, C double bond O itu sekitar 1300, C double H, NH dan seterusnya. Itu ada tabelnya. Jadi kalau Anda habis menganalisiskan keluar spektranya, itu ada cocokkan dengan di literatur.